Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggambar atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar sebaliknya ya. Dari gambar kita akan menentukan model matematika dari suatu daerah himpunan penyelesaian yang sudah disajikan di soalnya. Jadi gambarnya sudah tersedia, nah kita menentukan model pertidaksamaan linier dua variabel dari gambar tersebut. Nah, sebelum kita mulai topik kita kali ini, seperti biasa, kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe biar makin semangat bikin video pembelajaran ini. Dan dinyalakan tombol loncengnya biar setiap kali ada uploadan materi pembelajaran yang baru, kalian jadi orang yang pertama yang mendapat notifikasinya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita ke topik kita kali ini. Sebelum kita ke menu utama kita, masih diingatkan lagi ya tentang pertidaksamaan linier dua variabel yang episode pertama sudah kita bahas. Nah, kita mengacu pada bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel, itu bentuknya adalah AX tambah BY, tandanya bisa besar dari atau kurang dari sama dengan di ruas kanannya konstanta C. Jadi variabel X dan Y-nya kita usahakan ada di ruas kiri. Angka kita usahakan ada di ruas kanan. Nah, dengan catatan untuk koefisien X-nya atau di sini adalah A, itu diusahakan harus bernilai positif. Kalau negatif kita kali min 1 semuanya biar dia jadi bernilai positif. Oke, itu patokan kita untuk menyusun bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang perlu kita ingat lagi itu penempatan tanda dari dari garis yang akan kita temui. Ada 4 garis yang bakal kita jumpai di pertidaksamaan linier dua variabel. Ada garis ini, kalau di video sebelumnya kita namai ini garisnya turun karena kita mengacu dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Turun, kalau ini dari kiri ke kanan dia posisinya naik. Lalu ada garis datar. Nah, garis datar ini garis horizontal dan garis tegak ya, garis vertikal. Nah, untuk tandanya sendiri baik turun atau naik atau yang garis vertikal atau garis tegak, itu besar dari itu ada posisinya di sebelah kanan garisnya. Cuman letaknya aja mungkin beda-beda ya. Kalau diturun, besar dari itu agak di atas. Kalau yang naik, besar dari itu agak di bawah. Kalau kurang dari itu semuanya ada di kirinya, di kiri garis. Nah, kecuali yang datar, nah, besar dari itu atas, kurang dari itu bawah. Untuk datar sendiri, itu yang paling awal kita jumpai itu adalah sumbu X. Sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Nah, kalau di atas sumbu X, itu artinya besar dari. Di atas sumbu X, tandanya besar dari. Kalau di bawah sumbu X, tandanya kurang dari. Kalau di bawah sumbu X, tandanya kurang dari. Nah, kalau garis tegak sendiri, itu adalah sumbu Y. Sumbu Y itu artinya X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, kalau di kanan sumbu Y, itu tandanya besar dari 0. X besar dari 0. Kalau di kiri sumbu Y, tanda itu artinya X kurang dari sama dengan 0. Nah, itu yang jadi patokan kita untuk posisi tanda pertidaksamaan yang akan kita gunakan di model pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, untuk kasusnya sendiri, menentukan model matematika dari daerah himpunan penyelesaian yang diberikan itu ada 2 kasus ya pada dasarnya, tapi alurnya itu pertama kita harus menentukan dulu persamaan garisnya. Jadi kita harus ketemu dulu bentuk AX tambah BY sama dengan C. Dengan catatan A itu besar dari 0 ya, A-nya positif.
Nah, setelah kita ketemu bentuk AX tambah BY sama dengan C, nanti kita ganti tanda sama dengan ini dengan tanda pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah yang diarsir dari daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita sesuaikan saja daerah diarsirnya kiri, kanan, atas, atau bawah. Nah, untuk gambarnya sendiri, model kasusnya ada dua kasus yang umum ditemui. Yang pertama kasusnya kayak gini. Ada garis, lalu di sumbu X dan sumbu Y-nya itu dikasih tahu titik potong dari garis tersebut. Misalkan di sumbu X-nya itu titik potongnya kita namai B, di sumbu Y itu titik potongnya kita namai A. Nah, persamaan garisnya, kalau ini lebih sederhana, itu kita kali menyilang. A-nya kita kali ke X, A-nya kita kali ke yang sumbu X. Yang B itu yang di sumbu X, kita kali ke Y, yang di sumbu Y-nya. Nah, jadi bentuknya tuh, bentuk persamaan garisnya adalah AX, A dikali X ditambah B dikali Y, sama dengan, nah, ruas kanannya A kali B. Angka titik potongnya ini kita kali. Jadi ini paling sederhana untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, kita lihat aja contohnya biar lebih nyata ya. Tentukan model pertidaksamaan dari gambar berikut ini. Nah, kita punya DHP-nya ya. Ini satu garis. Di sumbu Y-nya memotong di 0,4. Di sumbu X-nya memotong di 6,0. Nah, itu artinya persamaan garisnya 4 kita kali ke X, jadi 4X, tambah 6 kita kali ke Y, sama dengan 4 kali 6. Nah, ini bisa disederhanain angkanya, kita bisa bagi 2 semuanya. Kita bagi 2, 4X bagi 2 jadi 2X, 6Y bagi 2 jadi 3Y, sama dengan, nah 4 kali 6 ini, karena ini perkalian, kita pilih aja salah satu mana yang akan dibagi. Saya bagi yang 4, sehingga jadi 2 kali 6. 2 kali 6, 12, jadi bentuk garis ini 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita sudah ketemu bentuk garisnya AX tambah BY sama dengan C. A-nya juga sudah dalam kondisi positif. Nah, sekarang kita tinggal ganti tanda pertidaksamaannya. Karena ini yang kita temui adalah garis turun. Garis turun itu di kirinya kurang dari, di kanannya besar dari. Dan di gambar ini yang diarsir itu adalah yang kirinya. Itu artinya tandanya adalah kurang dari. Jadi pertidaksamaannya adalah 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Sementara kita lihat untuk sumbu X dan sumbu Y-nya sendiri tidak dibatasi. Karena di sumbu Y-nya, di kanan sumbu Y-nya ada yang diarsir. Di kiri sumbu Y-nya juga ada yang diarsir. Begitupun dengan sumbu X. Di bawah sumbu X-nya ada yang diarsir. Di atas sumbu X-nya juga ada yang diarsir. Jadi itu artinya tidak ada batasan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kita hanya punya satu model pertidaksamaan untuk kasus ini. Oke, itu sederhananya. Kita coba lihat contoh yang lain. Yang kedua, contohnya kayak gini. Kita punya titik potong di sumbu Y-nya itu 0,-1 dan di sumbu X-nya itu 3,0. Nah, kalau mengacu pada rumus yang tadi kita punya atau bentuk yang kita punya tadi, itu artinya yang min 1 kita kali ke X, jadinya min 1X tambah 3 kita kali ke Y, 3Y dikali min 1 kali 3. Min 1 kali X jadinya min X tambah 3Y sama dengan min 3. Nah, kita sudah punya bentuk persamaan garisnya, AX sama BY sama dengan C, tapi X-nya, koefisien X-nya dalam posisi bertanda negatif. Nah, kita harus ubah dulu bentuknya dia jadi positif, dengan cara kita kali min 1, sehingga bentuknya adalah X kurang 3Y sama dengan 3. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan garisnya, dan koefisien X-nya juga sudah positif. Kemudian kita lihat tanda dari daerah yang diarsir. Garisnya garis naik. Garis naik itu di kirinya kurang dari, di kanannya besar dari. Ini yang diarsir adalah kirinya, artinya tandanya juga kurang dari. Jadi pertidaksamaannya adalah X kurang 3Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian kita lihat ini ada batasan di sumbu X dan sumbu Y-nya.
Untuk sumbu Y-nya sendiri itu yang diarsir hanya yang di sebelah kanan sumbu Y. Itu artinya kita lihat dulu yang sumbu X. Di sumbu X-nya yang diarsir itu yang di bawah sumbu X-nya. Kalau di bawah sumbu X itu artinya Y kurang dari 0. Kemudian dari posisi sumbu Y yang diarsir itu di kanan sumbu Y-nya. Itu artinya X-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi di sini ada 3 syaratnya. 3 model pertidaksamaannya, yaitu X kurang 3Y kurang dari sama dengan 3. Lalu ada Y kurang dari sama dengan 0. Dan X lebih besar sama dengan 0. Oke, itu contoh kedua. Kita lihat lagi. Nah, masih ada contohnya. Ini yang contoh ketiga. Ini juga ada 3 garis. Garis yang pertama ini garis miring, yang kedua garis datar, yang ketiga garis tegak. Kita lihat dulu garis yang miring. 4 kita kali ke X, 6 kita kali ke Y. Ini garis miring itu 4X tambah 3 tambah 6Y sama dengan 4 kali 6. Bisa kita bagi 2. Jadi kita punya 2X tambah 3Y sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita ganti tanda pertidaksamaannya karena daerah diarsirnya yang di kiri. Berarti tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan 12. Jadi, model pertidaksamaan yang pertama adalah 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian kita lihat yang garis yang datar itu di Y sama dengan 1. Garis datarnya. Dan yang diarsir itu adalah yang di atasnya, itu artinya tandanya lebih besar dari. Jadi itu adalah Y lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk garis tegak, tegak itu di X sama dengan 2. Jadi posisinya adalah X sama dengan 2, sementara yang diarsirnya adalah di kanannya. Kalau di kanannya artinya tandanya lebih besar dari. Jadi itu pertidaksamaannya X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, itu contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang keempat ya. Ada 2 garis juga. Ada 2 garis di sini. Garis yang pertama ini 4 kita kali ke X, 3 kali kita ke Y. Jadi garis yang pertama itu 4X tambah 3Y sama dengan 4 kali 3. Dan nggak bisa disederhanain lagi, jadi kita biarin aja. 4X tambah 3Y sama dengan 12. Daerah yang diarsirnya di kiri. Itu artinya tandanya kurang dari. Jadi ini 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua. Garis yang kedua itu Y-nya di 3, X-nya di 6. Jadi kita balik. Jadi 3 kita kali X, 6 kita kali Y. Jadinya 3X tambah 6Y sama dengan 3 kali 6. Ini bisa disederhanain. Kita bisa bagi 3 semuanya. 3X bagi 3 jadi X, 6Y bagi 3 jadi 2Y, sama dengan 3 dibagi 3 jadi 1. 1 kali 6. 1 kali 6, 6. Jadi ini bentuk persamaannya adalah X tambah 2Y sama dengan 6. Lalu kita ganti tanda pertidaksamaannya yang diarsir itu di kirinya. Jadi tandanya juga kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan yang kedua yang kita peroleh adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kemudian kita lihat di batas di sumbu Y-nya. Kita lihat batas di sumbu X-nya ya. Batas di sumbu X-nya itu di atas sumbu X, itu artinya Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian di kanan sumbu Y, artinya X lebih besar dari sama dengan 0. Oke, itu model yang pertama. Kemudian model yang kedua yang bakal kita temui itu adalah tidak ada titik potong di sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi tidak keduanya ya. Bisa saja cuman sumbu X-nya doang atau sumbu Y-nya aja. Jadi nggak dua-duanya. Kalau di kasus yang pertama itu ada dua-duanya. Di sumbu X ada dan di sumbu Y ada. Nah, kalau di kasus yang kedua ini, kalau di sumbu X dan di sumbu Y-nya tidak diketahui dua-duanya, mungkin salah satu aja, itu biasanya ada satu titik lain yang dikasih tahu.
Jadi kita anggap aja kita punya dua titik sembarang yang diberikan oleh pada persamaan garisnya. Titik yang pertama kita akan namakan X1, Y1. Titik yang kedua kita namakan X2, Y2. Nah, untuk persamaan garisnya kita gunakan persamaan garis yang kita pelajari waktu SMP, itu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini model persamaan yang akan kita gunakan. Lalu kita hitung bentuk ini, kita masukkan angka-angkanya, angka-angka yang diberikan di titik-titiknya. Kemudian kita susun bentuknya menjadi AX tambah BY sama dengan C. Jadi kita harus susun bentuknya menjadi persamaan garis, bentuk umum persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis AX tambah BY sama dengan C, dengan catatan A-nya harus dalam kondisi positif ya, karena syaratnya di persamaan garisnya tadi adalah A-nya harus dalam kondisi positif. Nah, itu yang kita gunakan. Untuk lebih nyatanya mungkin kita bisa lihat contohnya. Nah, jadi di sini ada dua garis ya, tapi kedua-duanya garis ini tidak diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, dua-duanya. Hanya salah satunya aja. Di garis yang pertama, ini garis turun, itu ada titik potong di sumbu X, ini artinya 6,0. Tapi di sumbu Y-nya nggak ada. Tapi dikasih tahu ada satu titik bantu, itu 3,2. Di garis yang kedua, ini garis naik, ini juga sama. Yang dikasih tahunya di sumbu Y, ini 0,-1. Sementara di sumbu X-nya nggak dikasih tahu, tapi ada titik bantu lagi 3,2. Jadi, di sini kita menggunakan kasus dua titik tadi. Nah, kita lihat garis yang pertama, itu kita pakai titik yang 3,2 dan yang 6,0. Ini untuk garis yang turun. Nah, kita gunakan rumus tadi Y kurang Y1. Ini X1, Y1. Dan ini X2, Y2. X1-nya, Y1-nya nilainya 2, jadi Y kurang 2 dibagi 0 kurang 2 sama dengan X kurang 3 dibagi 6 kurang 3. Kita hitung 0 kurang 2 itu min 2, 6 kurang 3 itu 3. Jadi bentuknya jadi Y kurang 2 per min 2 sama dengan X kurang 3 per 3. Kita kali silang, sehingga kebentuk bentuk umum persamaan garis tadi. Jadi 3Y kurang 6 sama dengan min 2X tambah 6. Nah, variabel X dan Y itu harus di kiri ya, di ruas kiri. Jadi kita pindahin, yang angka kita pindahin ke ruas kanan. Min 2X pindah jadi plus 2X tambah 3Y sama dengan min 6 pindah jadi plus 6. Jadi 6 plus 6 jadi 12. Nah, ini persamaan garis yang kita peroleh, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Dan di sini A-nya sudah dalam kondisi positif ya, nilainya 2. Nah, sekarang kita tinggal ganti tanda sama dengannya dengan daerah yang diarsir. Nah, yang diarsirnya ada di sebelah kiri, itu berarti tandanya kurang dari. Jadi, untuk pertidaksamaan garis yang pertama ini adalah 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Itu garis yang pertama. Kemudian kita lihat garis yang kedua. Garis yang kedua itu titiknya yang 3,2 ini dan 0,-1. Kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. Jadinya Y kurang 2 dibagi min 1 kurang 2 sama dengan X kurang 3 dibagi 0 kurang 3. Kita hitung. Jadi Y kurang 2 dibagi min 3 sama dengan X kurang 3 dibagi min 3. Di bawahnya sama-sama min 3 bisa kita coret. Sehingga kita peroleh bentuknya jadi Y kurang 2 sama dengan X kurang 3. Kita pindahin lagi, variabel X harus di ruas kiri dan angka harus di ruas kanan. Hingga susunannya jadi min X tambah Y sama dengan min 1. Tapi ini koefisien X-nya dalam kondisi negatif, kita kali min 1 semuanya. Sehingga bentuk persamaan garisnya adalah X kurang Y sama dengan 1. Nah, kalau sudah kita peroleh bentuk umum persamaan garis ini, kita tinggal ganti tanda sama dengannya sesuai dengan diarsirnya. Ini yang diarsirnya juga berada di sebelah kiri,
Itu artinya tandanya juga kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi garis yang kedua ini, model pertidaksamaannya adalah X kurang Y kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita lihat ya di sumbunya sendiri, yang diarsir itu dia posisinya ada di atas sumbu X, itu artinya Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari sumbu Y yang diarsir itu ada di sebelah kanannya sumbu Y, itu artinya X lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh ada 4 pertidaksamaannya. Yang pertama, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua, X kurang Y kurang dari sama dengan 1. Kemudian Y besar sama dengan 0 dan X besar sama dengan 0. Nah, itu aja teknik menentukan model matematika dari daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah diberikan soalnya. Rasanya tidak terlalu rumit ya, tinggal pembiasaannya aja di latihan soalnya yang perlu diperbanyak. Kalau sudah latihan beberapa kali, harusnya untuk menentukan model matematika ini tidak terlalu rumit. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian video ini. Barangkali banyak yang membutuhkan untuk membantu pembelajaran matematikanya. Dan like kalau kalian suka dan mempelajari sesuatu yang baru dari video kali ini. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.